Oke brother, kembali lagi bersama saya Mang Robert yang pastinya kalian juga udah pasti tahu. Di video kali ini Mang Robert akan menceritakan alur cerita film dari negara Ginseng yang berjudul Hitman Agent Jun, menceritakan kehidupan Junaedi atau si Jun, agen pembunuh bayaran legendaris untuk tim anti-teror di NIS. Namun Jun sesungguhnya berambisi untuk menjadi seorang penulis dan pemikus. Oke, tanpa lubang dongeng di awal, maka langsung saja sikat be, jangan lupa subrek. Ya, you pass. Di awal film kita akan diperlihatkan bocah yatim piatu dirawat di sebuah yayasan pasca kematian kedua orang tuanya. Dia adalah Junaedi, kita panggil saja Jun. Seorang anak yang bercita-cita menjadi komikus karena menurutnya menggambar bisa membuatnya senang dan melupakan kesedihannya. Di balik keinginannya itu, Jun mewarisi ketangguhan ayahnya yang merupakan atlet taekwondo nasional. Saking tangguhnya, dia bisa mengalahkan 3 kakak kelasnya sekaligus dalam pergelutan. Pihak yayasan yang kewalahan secara rahasia menyerahkan Jun kepada SHIELD, sebuah organisasi yang melindungi Korea Selatan dari balik layar. Karena kebetulan mereka sedang mencari anak-anak tangguh untuk dijadikan agen rahasia. Dakgyu, utusan dari organisasi itu, mendatangi Jun yang sedang dihukum dan membujuknya untuk ikut bersama mereka. Dan Dakgyu berkata bahwa ia akan membantu Jun meraih kesuksesan di bidang bela diri, sama seperti mendiang ayahnya. Jun yang awalnya sempat menolak, akhirnya setuju saat Dakgyu berkata kepadanya bahwa pria harus memiliki impian besar daripada menjadi seorang komikus. Diperlihatkan ketika Jun sudah pemuda, ternyata Jun dibesarkan untuk menjadi seorang agen rahasia. Namun Junaedi tidak melupakan mimpinya untuk menjadi seorang komikus. Kapanpun dan dimanapun dia selalu menyempatkan dirinya untuk menggambar. Dalam sebuah misi, Jun diperintahkan untuk menangkap seorang buronan. Dia adalah Simon, adik dari ketua mafia yang telah menewaskan banyak orang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, terungkap bahwa ketuanya yang bernama Jason berada di sebuah kapal yang akan segera berangkat dari Busan. Tidak lama dari itu, Chul, generasi baru dari Agent SHIELD yang juga sangat berbakat, datang untuk mempelajari sesi interogasi. Namun belum sempat menggali informasi lebih dalam, Simon harus mengembuskan napas terakhirnya. Kemudian Dakgyu pun segera memerintahkan Jun untuk melenyapkan Jason. Di tengah dodar gelap dan amukan badai yang menerjang lautan, Jun yang akan menangkap Jason di sebuah kapal dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga, di mana dia harus terjatuh di tengah laut karena parasutnya tidak berfungsi. Go! 너무 위험해요. 빨리 밖에서 펴세요. Setelah Jun dinyatakan wafat, Dakgyu dan anggota SHIELD lainnya berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun ternyata Jun selamat dari kecelakaan itu dan dia memutuskan untuk menjalani kehidupan baru sebagai komikus. 15 tahun kemudian dengan identitas barunya, Jun menjalani hari-harinya sebagai komikus online. Sayangnya impian dia ternyata tidak seindah realita, di mana dia selalu dikejar deadline, dihantui hinaan dan cacian karena komiknya jelek, bahkan sering ditegur pamajikannya karena tidak bisa diandalkan. Walau demikian, istrinya yang bernama Mina selalu bersabar dan tetap setia kepadanya. Lebih takjub lagi, Mina tidak pernah mengeluh walaupun dia menjadi tulang punggung untuk keluarga. Mereka berdua dikaruniai satu putri yang bernama Kayong. Jun sebagai bapak yang kerjanya tidak menentu, menggantikan sang istri untuk mengurus pekerjaan rumah dan merawat putrinya. Tidak lama dari itu, Jun dihubungi editor komik yang memintanya untuk segera menamatkan cerita payahnya. Walau terus merengek dan meminta waktu lebih, editor tidak mau membantunya lagi. Tidak ingin menjadi pengangguran, Jun bekerja di sebuah proyek konstruksi tanpa diketahui oleh anak dan istrinya. Di malam harinya Jun mabok sembari menatap nasibnya yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika Jun membaca pedasnya komentar netizen, dia kesal dan merasa telah diremehkan. Dengan rada ambak, Jun menggambar cerita baru untuk memperlihatkan betapa sangarnya dia di masa lalu saat menjadi agen rahasia. Haligisia. Keesokan harinya, Jun dikagetkan dengan sikap istrinya yang tiba-tiba baik dan ramah kepadanya.
Ternyata dia sudah melihat komik baru buatan Jun yang dianggap bagus, lalu menguploadnya diam-diam. Padahal Jun tidak bermaksud untuk mengupload komik tersebut karena mengandung banyak rahasia yang seharusnya tidak disebarkan ke publik. Dengan panik Jun meminta editor untuk menarik kembali komiknya, namun sayang netizen terlalu suka. Begitu juga dengan editor yang merasa diuntungkan. Setelah diminta untuk melanjutkan karyanya, Jun pulang bersamaan dengan hujan yang celak-celik turun. Seperti biasa dia akan menjemput putrinya ke sekolah jika tidak membawa payung. Setibanya di sana, Jun merasa sangat rendah ketika putrinya diajak pulang bersama oleh orang tua temannya yang kaya raya. Junaedi pulang dengan rasa penyesalan, menyesalkan gagal menjadi ayah yang hebat. Kejadian itu memotivasi untuk melanjutkan karya terbarunya yang terlanjur disukai orang-orang. Dia menggambarkan kisahnya dengan sangat detail, termasuk aksinya saat menghadapi Jason, ketua mafia yang sebelumnya kita ceritakan. Tidak lama dari itu komik baru buatan Jun digemari banyak orang, mulai dari teman sekolah putrinya, mandor di proyek konstruksi, bahkan editornya yang sangat tergila-gila dengan ceritanya itu. Hidup Jun perlahan berubah menjadi lebih baik, bahkan dia bisa mengabulkan permintaan istrinya. Di lain tempat, Dakyu, atasan Jun masa lalu, mendatangi sebuah warnet yang diduga menjadi tempat seorang penjahat menyebarkan ancaman pengeboman. Ketika Dakyu berusaha memastikannya, dia dikejutkan oleh dua anak yang menyinggung soal organisasi SHIELD, di mana seharusnya itu menjadi rahasia terbesar negara. Anak-anak itu mengetahuinya dari komik online buatan Jun yang belakangan ini banyak disukai. Dengan panik, Dakyu dan para petinggi NIS mengadakan rapat untuk membahas penemuan itu. Perlu kalian ketahui, SHIELD adalah organisasi baik, namun caranya salah. Mereka melatih anak-anak untuk dijadikan pasukan, melakukan cara brutal untuk menginterogasi, dan beberapa hal lainnya yang dianggap kejam. Oleh karena itu, SHIELD dibubarkan, tepat setelah agen Jun dinyatakan tewas. Anggota NIS takut jika cerita di komik itu tersebar. Warga akan membenci pemerintah karena SHIELD pada dasarnya ada di bawah naungan NIS Korea Selatan. Fakta tentang jasad Jun yang tidak ditemukan membuat mereka curiga bahwa Jun masih hidup dan menjadi dalang dari permasalahan ini. Karena hanya dialah yang tahu rahasia SHIELD dan hobi menggambar. Tidak lama dari itu, direktur memberikan perintah kepada pasukannya untuk menangkap Jun karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Setibanya di kantor webtoon, editor menjelaskan bahwa Jun sebagai aktor komik itu bekerja di sebuah proyek konstruksi. Setibanya di sana, ia menyadari kehadiran mereka dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berusaha untuk kabur, Jun terkepung dan terjadilah perkelahian. Setelah mengatasi pergelutan, Jun dengan panik berusaha memberitahu istrinya bahwa mereka harus segera pergi dari rumah. Tentu saja Mina tidak mengerti karena dia tidak tahu apa-apa. Belum sempat melarikan diri, Jun diserang oleh pasukan khusus yang ternyata adalah Chul, juniornya yang sudah tumbuh dewasa. Tidak lama dari itu, direktur menembak Jun dengan taser gun dan membawanya pergi. Sementara itu, sekelompok mafia yang dipimpin oleh Jason mendatangi kantor webtoon untuk mencari orang yang telah sembrono menggambarkan dirinya ke dalam komik. Setelah mengira Jason adalah cosplayer, editor dipaksa untuk membocorkan alamat rumah Jun. Kembali ke Jun, dia menjelaskan kepada direktur NIS bahwasannya dia tidak sengaja membuat komik itu saat mabuk dan mengakui bahwa dia tidak punya niatan buruk sama sekali. Direktur tidak menerima alasannya dan tetap mengira Jun adalah pengkhianat. Tidak lama dari itu, Jun mendapat panggilan dari istrinya yang mudah ditangkap oleh Jason. Jason mengancam dan meminta Jun untuk membawa Dakyu ke hadapannya. Motifnya adalah balas dendam karena Dakyu sudah menangkap adiknya di masa lalu. Jun tidak punya pilihan lain dan terpaksa mengikuti kemauannya itu. Akhirnya Jun membuat tipu muslihat dan menyandra Dakyu saat dia lengah. 저도 하나만. 죄송합니다. Setelah mengunci direktur di dalam ruangan, Jun bertarung dengan para penjaga lainnya, lalu membawa Dakyu untuk dibarter dengan sang istri yang saat ini ditahan oleh Jason.
Sementara itu di kantor direktur yang telah membebaskan diri memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Menyadari dia adalah seorang legenda yang tidak terkalahkan, direktur memberikan izin untuk membunuhnya jika diperlukan. Dengan bantuan teknologi, keberadaan Jun berhasil dilacak dan para agen mulai mengejarnya. Sementara itu Jun kembali menghubungi Jason dan berkata bahwa dia sudah membawa Dakyu. Mengetahui Jun sedang diikuti oleh NIS, Jason memintanya untuk mengatasi masalah itu terlebih dahulu. Setelah memasuki terowongan, Jun berhenti untuk bertarung dengan agen yang mengejarnya. Walaupun tidak sekuat dulu, Jun masih bisa menghadapi mereka semua. Dan setelah itu dia melanjutkan kembali perjalanannya. Tidak lama dari itu seorang pria misterius yang diutus oleh Jason membunuh para agen yang sudah dikalahkan oleh Jun. Direktur yang mengetahui hal itu mengira bahwa Jun adalah pelakunya. Sementara itu Jun menjelaskan keadaannya kepada Dakyu bahwa dia akan diserahkan kepada seseorang yang menaruh dendam kepadanya. Saat itu Jun tidak tahu bahwa orang tersebut adalah Jason. Namun ketika editornya menelpon dan menceritakan semuanya, Jun akhirnya menyadari bahwa Jason dunia nyata yang menyebabkan semua permasalahan ini. Saat itu Jun teringat bahwa chapter terbaru di komik bercerita tentang Dakyu saat dia menginterogasi Simon hingga tewas. Jika Jason membaca cerita itu, dia akan tahu bagaimana Simon mati dan tamatlah riwayat mereka. Di saat yang sama, direktur mulai menyadari keberadaan Jason dan menyimpulkan bahwa Jun bersekongkol dengannya. Tidak kehabisan akal, direktur memerintahkan pasukannya untuk menculik putri Jun agar dia mau menyerahkan diri. 거기 안 돼! 아이, 맞지가! 청국장! 청국장! 예, 차장님. 꼴 보기 싫으면 차 돌려 이 새끼야. 아유, 사랑한다. Jun dibuat bingung oleh keputusan itu. Namun akhirnya dia memilih untuk menyelamatkan putrinya terlebih dahulu dan meminta Jason untuk memberikan waktu kepadanya. Mina yang mengira telah ditinggalkan Jun marah dan merasa kecewa kepadanya. Setelah melepaskan diri dari ikatan, Mina yang terkunci di sebuah ruangan tidak bisa berbuat apa-apa selain mabuk di ruangan tersebut. Sementara itu, direktur membawa putri Jun ke sebuah rumah. Chul yang ada di sana merasa iba dan akhirnya dia memutuskan untuk mempertemukan Kayong dengan ayahnya secara diam-diam. Ternyata itu adalah jebakan karena Chul bermaksud untuk menangkap Jun seorang diri. Ketika Jun menyerah, kesalahpahaman itu diluruskan dan akhirnya Chul tahu alasan kenapa Jun menculik Dakyu. Dakyu sendiri mulai sadar bahwa kejadian itu adalah bagian dari permasalahannya juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama guna mengalahkan Jason dan menyelamatkan Mina. Mereka berempat singgah ke sebuah tempat di mana Jun pernah tinggal. Tempat itu kini digunakan oleh Chul untuk menyimpan senjata dan perlengkapan sebagai agen rahasia. Saat mereka pergi, suara sirine meraung dari kejauhan, pertanda bahwa direktur sedang mengejar mereka. Chul menawarkan diri untuk mengelabui mereka. Namun sebelum itu, dia harus dibuat babak belur supaya penyamarannya terlihat lebih nyata. Di perjalanan, Jun terpaksa membawa Kayong ke medan pertempuran agar dia tidak diculik lagi. Tidak lama dari itu, mereka baru menyadari bahwa tas senjata yang mereka siapkan tertinggal bersama Chul. Dasar film. Chul yang sudah ditangkap oleh direktur tidak bisa berbohong lagi dan akhirnya dia menjelaskan semuanya. Namun direktur yang keras kepala mengira bahwa senjata itu disiapkan untuk memulai perang dengan mereka. Sementara itu Jun terpaksa menemui Jason di markasnya tanpa perlengkapan sedikit pun. Namun dia meminta Kayong untuk bersembunyi di dalam mobil lalu merekam semua kejadian di sana dan melaporkannya kepada Chul. Direktur yang mengetahui hal itu memerintahkan pasukannya untuk melacak lokasi pertemuan tersebut. Ketika Jason muncul, dia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya yang ingin balas dendam kepada Dakyu yang telah menginterogasi adiknya dengan kejam. Dakyu membela diri dan berkata Simon pantas mendapatkannya karena dia telah membunuh banyak orang dalam tragedi pengeboman. Tentu saja mafia seperti Jason tidak mau menerima alasan apapun. Ketika Jun meminta istrinya dikembalikan, anak buah Jason membawanya dalam keadaan mabuk. Saat Jun dipukuli, Mina tiba-tiba marah dan menghajar mereka semua yang ada di sana.
Aksinya itu mengejutkan semua orang termasuk Jun yang tidak menyangka bahwa istrinya bisa melakukan itu. Dan ternyata itu semua hanyalah bayangan Mina karena dia berada di bawah pengaruh Chiu. Sebelum Jun dan istrinya dibebaskan, Jason meminta Jun untuk menghukum Dakyu sebagaimana dia melakukannya terhadap Simon di masa lalu. Dengan terpaksa Jun melakukannya karena dia tidak mau istrinya menjadi korban. Setelah Dakyu disetrum, Jason merasa itu kurang brutal dan dia menyiapkan flamethrower untuk membakarnya. Tidak lama dari itu, pasukan NIS datang dan terjadilah baku tembak. Ketika pasukan Jason dilumpuhkan, Direktur memerintahkan pasukannya untuk menangkap Jun. Berkali-kali Jun berusaha meyakinkan Direktur, namun dia tetap keras kepala. Bahkan ketika Dakyu membela Jun, dia tetap tidak mau nerima. Tidak sampai di situ, Direktur memerintahkan penembak jitunya untuk mengeksekusi Jun. Ketika peluru ditembakkan, Chul mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Mengejutkannya, penembak jitu NIS berhasil dikalahkan oleh anak buah Jason, yang kemudian mulai menembak anggota NIS dari kejauhan. Tidak lama dari itu, Jason mengambil pistol dan menembak Jun berkali-kali. Keadaan menjadi berbalik, di mana anggota NIS kini hanya bisa diam tidak berkutik. Chul yang selamat dari tragedi penembakan menyalahkan Direktur karena dia sangat heras Babato. Begitu juga dengan Dakyu yang merasa kecewa kepadanya. Tidak lama dari itu, Jun yang masih hidup bangkit. Ia menembak tangki bensin dan membuat kekacauan. Agen NIS lainnya memanfaatkan momen itu untuk menyerang Bali dan terjadilah perkelahian. Jun membawa istrinya dan anaknya ke tempat yang lebih aman. Kemudian dia menyerahkan rompi anti pelurunya dan meminta maaf karena telah menyembunyikan masa lalunya. Begitu juga dengan Mina, dia meminta maaf karena selalu mengomel dan meneriakinya. Setelah itu Jun memerintahkan mereka untuk berlindung, sementara dia akan mengatasi masalah ini. Setelah mengalahkan beberapa musuh, Jun menghampiri Jason dan berduel satu sama lain. Dengan ketangguhan dari ilmu bela dirinya, Jun berhasil mengalahkan Jason. Dan misi terakhir dia 15 tahun lalu sudah selesai. Di akhir film diperlihatkan adegan Jun menolak kembali bergabung ke NIS dan memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai kreator komik, dan film pun tamat. Oke Brad, gimana tuh ceritanya? Ya mungkin saja itu yang dapat Bang Robert sampaikan. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.